Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu platform yang menyediakan beberapa fitur untuk para pendidik untuk bisa membuat media pembelajaran interaktif yang bernama Lumi Education. Nah, sebelumnya nanti kita akan membahas bagaimana cara-cara membuat media interaktif di Lumi Education. Di sini saya akan mencontohkan salah satu project saya, yaitu project Jelajah Nusantara, di mana saya ini menggunakan map game atau game peta yang secara umum alurnya adalah user atau peserta didik nanti harus menyelesaikan semua tahapan yang muncul di peta sehingga nanti dia memulai dari titik awal sampai dengan titik yang terakhir. Nah, untuk contoh saja di sini nanti ada 9 step. Ya, jadi ada 9 step di mana tiap stepnya nanti ada nilai dan skor maksimalnya adalah 41. Di sini ada back sound, tapi ini saya nonaktifkan. Jadi nanti seharusnya ini muncul sebuah suara musik. Kemudian ini adalah tombol finishnya. Baik, untuk memulai, peserta didik harus klik tombol yang berwarna kuning ini. Sedangkan tombol yang berwarna merah ini adalah tanda di mana step tersebut masih terkunci. Nah, untuk bisa membuka kunci ini, peserta didik harus menyelesaikan step yang sebelumnya. Oke, kita coba untuk membuka. Selamat datang pada materi wawasan kebangsaan. Ini adalah submateri masyarakat multikultural. Video pembuka. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Ragam budaya ini tidak hanya tentang baju adat saja, namun juga rumah. Nah, setelah dikunjungi dan selesai diakses, maka dia berubah menjadi berwarna hijau. Ada tanda bintang di sini. Nah, kemudian untuk titik yang tadi berwarna merah dan terkunci, sekarang berubah menjadi warna kuning. Artinya sekarang sudah bisa diakses. Nah, ini adalah step cara bermain. Kalau ini tadi step selamat datang. Kita coba buka cara bermainnya. Di sini menampilkan sebuah gambar yang menerangkan bagaimana peserta didik nanti bisa menyelesaikan permainan ini. Ya. Oke, ini bisa ditutup. Yang menjadi hijau dan step berikutnya terbuka dan akan membuka step-step yang setelahnya. Baik, sekarang kita berada di step Jelajah Sumatera. Nah, di sini ketika diakses akan memunculkan beberapa penguatan ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan Sumatera. Misalnya di sini salah satu peristiwa penting yang menjadi puncak ketegangan dalam konflik GAM adalah peristiwa Bom Bali 1. Nah, misalnya seperti itu ada pilihan jawaban true and false, benar atau salah. Misalnya saya pilih, saya cek. Nah, jika benar maka dia mendapatkan poin. Nah, dan bisa kita lihat di sini ada timer. Seperti tadi di aturan main bahwa di setiap titik peserta akan diberikan waktu maksimal 3 menit. Nah, nanti jika sudah melebihi atau sudah 3 menit maka akan terkunci atau tertutup. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pilihan ganda. Jadi misalnya ini faktor utama yang memicu terjadinya konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia adalah, kita pilih yang ini, kita cek. Ya, betul. Kita next. Nah, ini fill the blank cuman dengan cara drag and drop ya. Tujuan utama gerakan Aceh Merdeka adalah separatisme. Kemudian dampaknya kerusakan infrastruktur. Kita cek. Ya, benar. Kita next. Nah, ini drag and drop berupa gambar rumah gadang. Misalnya ini coba saya salahkan ya. Ini saya salahkan. Makanan khasnya adalah lemang. Kita cek. Nah, jika salah maka ada
tanda silang seperti ini, dan ada tombol retry. Jadi peserta didik bisa mencoba kembali Rumah Gadang dan Lemang. Dicek ya, sudah betul, bisa next. Timernya sudah tinggal 1 menit. Lengkapi kalimat yang kosong lah, ini fill the blank sesuai dengan aturan. Jika ingin benar maka harus mengikuti aturan, yaitu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya makanannya adalah lemang. Cek betul. Nah, jika semua step pada jika semua pertanyaan pada step Sumatera ini sudah selesai, maka akan muncul tombol finish, dan di sini terlihat tinggal sekian detik. Nah, saya klik finish. Ya, total nilainya maksimal dan continue. Nah, seperti ini akan berlanjut seterusnya sampai dengan nanti di titik finish. Oke, jadi ini adalah konsep game peta yang nantinya kita akan coba ekspor. Bagaimana cara membuat game yang seperti ini dengan menggunakan Lumi Education. Oke, ini akan saya tutup. Kita akan beralih ke web dari Lumi Education. Oke, saya akan buka dari awal. Kita buka web browser, kemudian kita ketik lumi.education. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa login. Jika Bapak Ibu masih belum mempunyai akun, bisa melakukan sign up atau mendaftar. Saya login. Kebetulan saya sudah melakukan login di akun Google, maka saya bisa login menggunakan akun Google saya. Nah, saya pilih yang ini. Oke, ini adalah tampilan awal. Jika Bapak Ibu ingin memahami bagaimana trik-trik dari awal, bisa menyimak video saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan langsung memberikan tutorial bagaimana membuat game peta di Lumi Education. Kita mulai dari menu konten, kemudian kita pilih add content, kemudian create new content. Oke, di sini kita bisa memilih beberapa fitur yang tersedia di H5P. Nah, langsung saja akan saya searching map. Nah, jadi game map atau game peta ini yang akan kita gunakan. Klik details. Di sini ada beberapa tutorial. Kita langsung bisa klik tombol use. Oke, di tampilan awal ini ada title yang wajib diisi. Kemudian background, karena ini nanti game peta, maka seharusnya kita sudah menyiapkan gambar peta yang akan kita gunakan sebagai background. Kemudian di bawahnya ada setting untuk screen terakhir atau end screen. Kemudian visual settingnya seperti apa, audio setting, behavioral setting, dan text override. Ini nanti kita akan menyesuaikan. Kita akan memulai dari title-nya dulu atau judul. Misalnya permainan jelajah Nusantara. Oke, ini nanti akan muncul di judul atas. Jika Bapak Ibu ingin memunculkan tombol start, bisa diaktifkan di sini, show title screen. Misalnya di sini kita berikan judul permainan jelajah Nusantara. Ini bisa diberikan format ya, Bapak Ibu, bisa ditebalkan, diberi garis dan seterusnya. Oke, jika sudah, ini dibiarkan dikosongkan aja, hanya berupa teks. Nah, kemudian kita selanjutnya akan mengupload background image. Jadi Bapak Ibu harus sudah menyiapkan aset-aset yang dibutuhkan. Aset yang pertama adalah sebuah gambar peta. Oke, kita klik add. Kebetulan saya sudah menyiapkan gambar petanya. Oke, kita upload. Kemudian sambil menunggu proses,
kita bisa men-setting ini sudah masuk, men-setting end screen-nya. Ini misalnya user not successful. Nah, ini adalah sebuah pesan yang bisa kita sampaikan jika user belum berhasil menyelesaikan tantangan. Nah, jika ingin menampilkan pesan bisa dituliskan di sini. Namun jika tidak ingin menampilkan pesan apapun bisa dikosongkan. Termasuk untuk yang user successful, ini juga sama, pesannya apa. Kemudian overall feedback ini secara umum tentang penilaian. Ini bisa defaultnya boleh dikosongkan saja. Kemudian untuk visual setting, untuk stage-nya, nah ini stage-nya ini ada warna kuning, merah, dan hijau. Kuning ini adalah warna ketika stage-nya belum dikunjungi. Kemudian merah yaitu stage yang masih terkunci, dan hijau adalah stage yang sudah clear, artinya sudah selesai. Kemudian ini bisa kita rubah ya Bapak Ibu, warna-warnanya silakan jika diinginkan. Kemudian untuk path atau alur ini pastikan bisa di display saja ya, jadi akan kelihatan alur perjalanannya. Colornya bisa diganti, ini animasi, jadi nanti ada perubahan stage-nya itu menggunakan animasi. Oke, ini dibiarkan garisnya garis putus-putus, ketebalannya medium. Kemudian selain pad ini sudah, sekarang ke audio. Audio setting ini Bapak Ibu bisa memberikan background musik. Jika ingin ada backgroundnya maka bisa diupload atau mengcopy dari URL sebuah link ya yang ada di internet. Oke, kali ini saya nggak menggunakan. Kemudian event, ini tidak perlu ya, dibiarkan saja. Kemudian behavioral. Nah, untuk live ini adalah jumlah nyawa yang diberikan. Jika Bapak Ibu menghendaki adanya jumlah nyawa tertentu, maka bisa dituliskan di sini. Ya, jika tidak ingin, artinya tanpa batas, maka dibiarkan kosong. Kemudian global time limit ini adalah waktu durasi yang diberikan untuk keseluruhan stage. Ya, untuk keseluruhan stage. Jadi mulai dari stage awal sampai dengan stage terakhir. Ini warningnya bisa dimunculkan ketika menit keberapa atau detik keberapa. Kemudian score, finish score ini adalah nilai terakhir yang diinginkan. Misalnya ada batasan minimalnya, bisa dituliskan di sini. Jika tidak ada batasan apapun, boleh dikosongkan. Kemudian ini ada enable retry button. Jadi nanti diizinkan ada tombol retry untuk mencoba kembali, dan ada enable show solution button. Nah, ini boleh diaktifkan jika dibutuhkan. Nah, kemudian terkait dengan map, ini penting. So stage label ini penting. Nah, kemudian untuk roaming ini juga penting. Jadi dia ada pilihan roam freely, artinya nanti user dengan secara leluasa bebas mengakses di semua titik stage kalau yang freely. Tapi kalau complete to clear stage, maka stage akan terbuka ketika sudah diselesaikan ya. Kemudian kalau ini succeed to clear stage, jadi ini harus sukses dulu semuanya baru bisa membuka stage. Biasanya saya memilih yang ini, jadi dia akan terbuka ketika komplit pada stage tertentu. Mungkin itu. Kemudian kalau untuk text override ini tidak perlu. Nah, ini juga penting mungkin bagi Bapak Ibu yang masih terkendala dengan bahasa. Ini bisa Bapak Ibu siasati dengan cara klik kanan, kemudian pilih translate to Indonesia. Nah, seperti ini. Berkeliaran dengan bebas, selesai untuk menyelesaikan tahap,
berhasil melewati tahap. Jadi pilih selesai untuk menyelesaikan tahap. Nah, jika dipilih selesai untuk menyelesaikan tahap, maka akan ada pilihan jangkauan visibilitas, artinya nanti apakah titik-titik tadi itu terlihat semua atau akan terlihat yang tidak terkunci dan tetangga yang berdekatan saja, atau lihat hanya tahapan yang tidak terkunci saja. Kalau di contoh ini tadi, ini menggunakan yang kedua, lihat semua tahap yang tidak terkunci dan tetangganya yang berdekatan. Jadi sebenarnya di sini Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan Papua, ini ada titik-titik stage-nya, tapi dia nggak kelihatan karena memilih yang ini. Tapi kalau ingin kelihatan semua, tapi tetap terkunci, maka bisa dipilih lihat semua tahapan. Nah, kalau saya sih lebih menyarankan ini, supaya nanti kelihatan di mana titik-titik yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Oke, untuk setting awal sudah selesai. Sekarang baru kita akan menyiapkan konten dari game peta kita. Jadi sekarang langkah pertamanya sudah selesai, kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, di sini adalah proses utamanya. Di sini ada 2 pin. Yang pertama adalah tahap latihan dan yang kedua adalah tahap khusus. Tahap latihan ini kita gunakan untuk menambahkan titik-titik atau stage-stage yang ada di peta kita. Misalnya, saya akan klik tambahkan tahap latihan. Nah, di sini kita bisa memberikan judul. Misalnya ini selamat datang. Karena ini adalah stage pertama. Nah, ini perlu dicentang, pengguna dapat memulai dari sini. Jadi ini adalah stage awal atau tombol start gitu ya. Mulai dari yang pertama di sini kita centang. Kemudian batas waktu ini jika ditentukan di stage ini ada batasan waktunya, maka bisa dituliskan angkanya di sini. Dan ini adalah hitungan detik. Jadi misalnya kalau ditentukan 3 menit, maka di sini kita tulis 180. Nah, ini berarti 3 menit. Namun jika tidak diinginkan ada batas waktu, maka boleh dikosongkan. Kemudian untuk kontennya di stage pertama ini nanti kontennya berupa apa? Saya akan menambahkan sebuah video. Nah, ini ada banyak sekali pilihan ya Bapak Ibu. Kalau untuk saya tadi karena ada video pembuka, saya pilih video. Kemudian saya judul selamat datang. Nah, di sini juga sama, Bapak Ibu harus sudah menyiapkan asetnya. Saya klik tombol plus. Karena tidak ada di YouTube, saya menggunakan video asli di sini, saya upload. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan video yang ada di YouTube, maka cukup memasukkan link URL-nya saja. Oke, ini saya akan upload saja. Nah, saya sudah punya video pembuka dan penutup. Saya pilih yang pembuka, saya open, maka dia akan proses upload. Nah, sambil menunggu kita bisa mengatur visualisasi dan seterusnya. Ini apakah perlu gambar poster? Tidak perlu. Kemudian sesuaikan pemutar video. Oke, ini kita klik centang. Ini supaya apa? Supaya videonya ini full screen ya, full screen. Kemudian apakah perlu kontrol pemutar videonya? Kalau saya nggak perlu, jadi cukup langsung play saja. Pemutaran ulangnya kita atur supaya videonya langsung otomatis aktif ya, autoplay. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian aksesnya tidak perlu ya. Saya kira sudah cukup untuk settingan video pembuka. Hanya mengatur dia dibuat full screen dan dia dibuat otomatis ya, autoplay. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, maka video pembuka kita sudah terupload sempurna. Kita bisa klik tombol selesai. Ya, di sini untuk tahapan yang terhubung masih kosong karena belum ada stage yang kita buat lagi. Kita baru membuat satu stage. Kita klik tombol selesai. Nah, stage-nya berada di sini.
kita bisa mengatur, kita bisa letakkan misalnya di titik sini. Untuk lebih pasnya bisa menggunakan keyboard arah navigasi atas bawah kiri kanan, nah, seperti ini. Oke, ini adalah stage pertama sebagai stage pembuka atau selamat datang. Selanjutnya kita buat stage yang berikutnya. Kali ini aturan permainan. Saya akan menampilkan aturan permainan. Nah, karena ini bukan stage pertama, maka ini tidak perlu dicentang ya, Bapak Ibu. Kalau ini dicentang nanti akan bingung, ada 2 tombol start gitu. Oke, ini dia dibiarkan kosong, batas waktunya tidak perlu, pembatasan aksesnya juga tidak perlu. Kontennya ini saya berupa gambar. Nah, saya akan upload gambar yang juga sudah saya siapkan. Nah, ini aturan main. Klik. Kemudian untuk teksnya ini bisa dituliskan aturan permainan. Oke. Selanjutnya, nah ini tahapan yang terhubung, maka kita kaitkan dengan stage selamat datang. Kita klik tombol selesai. Nah, selanjutnya kita bisa menata harus berada di posisi mana. Misalnya di sini. Ya, kita atur di sini. Oke, kemudian kita buat lagi stage untuk mulai dari Pulau Sumatera. Ya, kita klik. Misalnya ini saya kasih judul Jelajah Sumatera. Ini dibiarkan kosong, batas waktunya. Nah, misalnya kalau di sini nanti akan saya isi beberapa pertanyaan terkait budaya yang ada di Pulau Sumatera. Dan batas waktunya 3 menit, maka di sini saya isi 180 dan akan ada warning ketika menitnya masuk 150 atau detiknya 150. Nanti artinya di timernya sudah berubah menjadi warna merah gitu. Nah, kemudian pembatasan akses ini Bapak Ibu jika ingin ada skor minimal ini bisa diisi. Ya, misalnya nanti ada 3 pertanyaan yang masing-masing itu adalah bernilai 1, maka misalnya minimal 2 gitu, maka di sini ditulis angka 2. Nah, jika tidak ada batasan dikosongkan saja. Nah, kemudian untuk konten, nah saya ingin di setiap pulau itu ada beberapa daftar pertanyaan. Kalau daftar pertanyaan kita bisa memilih ini kumpulan pertanyaan. Karena kumpulan pertanyaan, maka pertanyaan kita nanti bisa berupa beberapa jenis pertanyaan. Bisa drag and drop, bisa multiple choice, bisa image selection, dan seterusnya. Nah, ini judul kita berikan nama soal Sumatera. Kemudian background tidak perlu. Indikator kemajuan oke. Persentase lulusnya boleh ada minimal 50 atau boleh diberikan 100. Nah, kemudian ini pertanyaan yang pertama, tipenya apa Bapak Ibu? Misalnya saya ingin yang pertama itu drag and drop atau seret dan jatuhkan. Nah, ini saya kasih nama soal Sumatera 1. Nah, karena ini untuk yang drag and drop, untuk pengaturannya dibiarkan aja untuk lebarnya. Kemudian yang paling penting adalah di step yang kedua ini. Untuk aturan pembuatan drag and drop ini sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Jadi yang pertama kita siapkan zona dropnya. Misalnya nanti saya berkaitan dengan rumah adat. Rumah adat di Sumatera itu rumah adat Minang. Misalnya seperti itu, kita tampilkan teksnya, labelnya. Kemudian diizinkan hanya 1 elemen saja yang masuk, kemudian kita selesai. Nah, ini area penempatan gambarnya. Kemudian saya ingin hanya ada 1 area saja, sedangkan gambarnya ada banyak. Saya pilih gambar. Nah, ini juga Bapak Ibu harus sudah menyiapkan aset ya. Saya punya beberapa gambar rumah adat. Misalnya Toraja. Kemudian kita tulis rumah
Toraja. Oke, ini gambar ini boleh dicentang semuanya ya. Artinya gambar ini boleh diletakkan di semua kotak, tapi kebetulan kotaknya cuma satu, maka yang tercentang adalah rumah adat Minang. Oke, kita selesai. Jadi ini untuk Toraja sudah disiapkan di sini. Kemudian kita tambah lagi yang rumah Minang. Rumah Minang. Kita tulis rumah Minang. Oke. Selanjutnya pilih semua, selesai. Kita atur. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk pengecoh, rumah Joglo. Kita tulis teksnya rumah Joglo. Kita pilih semua, selesai, dan bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nggak cukup ya, boleh seperti ini ya. Nah, jika gambar sudah disiapkan, maka di sini perlu kita setting jawaban yang benar itu gambar yang mana. Ini bisa kita klik edit. Nah, pilihan elemen yang benar adalah rumah Minang. Nah, ini kita seleksi, baru kemudian kita selesai. Oke, ini adalah soal pertama sudah siap. Karena nanti kita akan membuat beberapa pertanyaan, maka bisa kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini saya akan cukup membuat dua jenis saja. Misalnya yang berikutnya adalah pertanyaan benar salah atau true and false. Saya kasih nama soal Sumatera 2. Pertanyaannya misalnya kota Medan, letak geografis kota Medan berada di Pulau Sumatera. Nah, jawabannya benar. Kemudian ini boleh dicoba lagi. Ini juga boleh diaktifkan. Nah, ini saja sudah cukup. Oke, kemudian sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama drag and drop, yang kedua true and false. Nah, settingan berikutnya Bapak Ibu yang penting adalah ini acak pertanyaan, biar nanti jika ada beberapa soal, misalnya ada 10 atau ada 5, maka boleh soalnya akan diacak gitu. Kemudian termasuk jumlah soal yang mau diacak berapa. Kalau soalnya 2 ya kita tulis 2. Ini jika Bapak Ibu tidak ingin ada navigasi mundur atau back, maka ini boleh diaktifkan. Oke, jika sudah, maka untuk pembuatan daftar pertanyaan di stage jelajah Sumatera sudah selesai. Terakhir yang ini Bapak Ibu, tahapan yang terhubung dengan stage jelajah Sumatera itu yang mana? Yang ini ya. Jadi setelah aturan permainan, maka larinya atau arahnya adalah ke jelajah Sumatera. Kita klik tombol selesai. Nah, selanjutnya kita atur, kita posisikan berada di Pulau Sumatera. Dengan langkah yang sama, Bapak Ibu nanti bisa membuat di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan membuat, anggap aja di sini sudah ada semua. Saya akan membuat pesan penutup atau video penutup. Jadi saya buat lagi stage, tapi di sini penutup, video penutup atau penutup gitu aja. Kemudian batas waktunya nggak perlu, kontennya berupa video karena tadi saya sudah punya video penutup. Saya akan upload penutup. Sambil menunggu kita bisa atur ya. Ini full screen, kemudian ini nggak perlu ditampilkan.
Ini dibuat autoplay ya, dan yang terhubung adalah anggap saja Pulau Sumatera ya, artinya ini titik terakhir. Oke. Kemudian ya, ini tergantung proses uploadnya ya Bapak Ibu, kecepatan, termasuk kecepatan sinyalnya. Oke, jadi ini nanti anggap saja berada posisinya setelah Pulau Papua misalnya, setelah jelajah Papua misalnya, boleh seperti itu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, untuk layar akhir ini tadi boleh di setting juga boleh tidak ya. Oke, karena ini memang proses upload video relatif membutuhkan waktu. Oke, sudah selesai. Kita klik tombol selesai. Nah, ini kita tempatkan misalnya posisinya di sini ya. Video penutup itu menjelang finish ya Bapak Ibu. Jadi ada sendiri finish. Jadi ini anggap aja di sini. Ya, anggap aja di sini video penutupnya. Kemudian yang terakhir kita buat special stage. Nah, jadi kalau membuat finish itu kita pilih yang ini, tahapan khusus. Kita klik. Misalnya ini finish. Pembatasannya tidak ada tipenya finish ya, menyelesaikan. Ada yang kehidupan ekstra atau extra life, ada yang waktu tambahan. Kita pilih yang menyelesaikan. Kemudian yang terhubung adalah penutup ya. Jika Bapak Ibu ingin ada pembatasan skor minimalnya berapa, maka bisa dituliskan di sini ya. Jadi artinya peserta didik nanti harus mendapatkan nilai berapa baru bisa melakukan finish. Oke, jika sudah kita klik tombol selesai ya, finishnya kita taruh di posisi sini ya, kita tempatkan. Nah, jika sudah maka secara umum peta permainan kita sudah selesai, dan jangan lupa untuk disimpan ya. Jika ada kondisi seperti ini tidak masalah, tinggal Bapak Ibu reload saja. Oke, belum muncul ya, kita reload lagi. Ya, permainan jelajah Nusantara yang ini Bapak Ibu, jadi kita klik. Memang kadangkala agak terkendala di sinyal ya tadi itu, nggak apa-apa, yang penting prosesnya Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpan ya. Sering-sering misalnya setiap step gitu disimpan aja biar tidak sampai dengan hilang ya. Oke, ini berarti backgroundnya sudah, game mapnya tadi sudah, ada 1, 2, 3, 4, 5 stage. Nah, nanti aturannya stage akan muncul semua. Kemudian harus diselesaikan dulu baru bisa beralih ke stage berikutnya. Oke, sekarang kita lihat, kita view dulu, kita lihat contoh tampilannya. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ada tombol startnya, permainan jelajah Nusantara. Kita klik start, ini bisa di full screen. Jadi total ada 5 stage, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian total poinnya ada 2 karena kita hanya membuat 2 pertanyaan di sini. Nah, oke, kita bisa mulai. Selamat datang pada materi wawasan kebangsaan. Submateri masyarakat multikultural. Sudah. Jika sudah hijau, maka akan membuka stage berikutnya. Ini aturan permainannya. Nah, jadi nanti bisa dibaca oleh user atau peserta didik. Kita tutup. Nah, di sini baru jelajah Sumatera. Letak geografis Kota Medan terletak di Pulau Sumatera. True. Cek. Benar. Oke, next. Rumah adat. Wah, ini nggak kelihatan, kurang lebar ya. Rumah adat Minang. Jadi ini nanti harus dilebarkan posisinya Bapak Ibu, supaya teksnya terlihat semua. Misalnya saya pilih yang salah dulu. Saya cek. Nah, salah. Ada tombol retry. Nah, oke.
kita pilih yang benar, kita cek. Nah, sudah ada dan dapat poin 1. Kita klik finish karena sudah selesai. Oke, kita klik continue. Nah, jika sudah selesai, ada pesan seperti ini. You achieve full score. You have collect enough point to finish. Oke. Nah, jadi sudah sampai dengan di sini, kita bisa klik. Selamat, Anda telah menyelesaikan perjalanan jelajah Nusantara. Semoga pengalaman perjalanan ini semakin menguatkan Baru kemudian tombol finishnya muncul. Klik finish map. If you finish now, you will not be able to explore. Nah, misalnya gini, ada pesannya. Oke, kita klik yes. Nah, ada tombol restart, ada solution. Kita coba restart, maka muncul tombol start lagi untuk dimulai dari awal. Oke, kita bisa tutup. Nah, jadi secara umum game peta kita sudah selesai. Nah, selanjutnya yang juga penting adalah Bapak Ibu, jangan lupa untuk mendownload versi H5P-nya supaya nanti file H5P ini bisa Bapak Ibu gunakan di akun manapun yang mau Bapak Ibu pakai, bahkan juga bisa digunakan di Lumi yang versi desktop. Jadi silakan setiap projectnya ini di download H5P-nya. Dengan mempunyai file H5P, maka file tersebut bisa kita gunakan baik yang versi online ataupun versi offline. Ya, jadi ini boleh di download. Dan juga yang penting juga Bapak Ibu silakan melakukan deployment, diklik deployment, kemudian klik tombol deploy content, kasih nama permainan jelajah Nusantara, misalnya seperti ini. Collect data ini artinya nanti data akan tersimpan, dan biasa ini hanya berlaku bagi yang Lumi Pro ya Bapak Ibu. Ini boleh disimpan, boleh tidak. Jika ini diaktifkan maka ada pertanyaan confirm data nanti ketika di awal. Ini saya nonaktifkan saja. Kemudian advanced settingnya yang paling penting adalah ini, show embed button, supaya project Bapak Ibu bisa di embed di halaman web manapun. Oke, kita klik tombol save. Nah, maka proses deploymentnya akan selesai. Ini adalah link project Bapak Ibu yang siap digunakan kapanpun dan dimanapun, tergantung Bapak Ibu mau istilahnya mengakses dari mana. Boleh dari web browser apapun. Dan ini adalah embed code-nya yang bisa Bapak Ibu tempelkan di semua laman web yang berbasis web browser. Bisa di LMS, misalnya Google Classroom, atau misalnya di Google Site dan seterusnya. Tinggal di copy ya, tinggal di copy aja. Nah, tinggal di copy, tinggal di paste. Nah, termasuk ini juga bisa di copy. Coba kita lihat, ini adalah versi akhirnya, jadi bisa diakses oleh siapapun ya, seperti ini. Tanpa login dia sudah bisa akses. Nah, ada tombol start. Sedangkan ini nanti bisa di copy pada laman-laman online ya, misalnya Google Site, Google Classroom, ataupun yang lain yang ada kode embednya. Oke, mungkin itu. Yang terakhir akan saya tunjukkan proses downloadnya. Jadi kita kembali ke depan, konten yang ini. Nah, kita bisa mendownload H5P-nya. Ini penting ya Bapak Ibu, sekali lagi ini sangat penting. Jika nanti akun free Bapak Ibu sudah habis, Bapak Ibu bisa memanfaatkan file H5P-nya untuk akun yang baru. Nah, jadi siasatnya seperti itu, karena untuk akun free-nya hanya berlaku selama 30 hari. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.